Sejumlah bukti baru didapatkan, ini dasar hukum Gibran bisa segera dimakzulkan. Orang presiden atau wakil presiden, pertanggungjawaban yang pertama itu bukan terkait pertanggungjawaban hukum perdata, tetapi pertanggungjawaban politik secara ketatanegaraan. Apa itu? Ya dimakzulkan atau setidaknya dia mundur. Kenapa? Di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan kejahatan berat lainnya, atau tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Sekarang kita konstruksikan apakah tindakan yang dimaksud itu terkategori dalam syarat-syarat alternatif yang ada dalam konstitusi. Ternyata saya simpulkan wajar Pak Subhan ini menggugat. Kenapa? Orang yang tidak jelas syaratnya, termasuk ijazah SMA-nya, atau saudara Jokowi dulu yang pernah digugat saat dia menjadi presiden ijazah juga palsu, itu jelas tidak memenuhi syarat. Yang kedua, orang dengan ijazah palsu atau ijazah yang tidak jelas kemudian dipublikasi seolah-olah ijazahnya jelas, itu adalah perbuatan yang membohongi publik. Ini juga perbuatan tercela. Artinya apa? Ada dua hal yang dilanggar. Pertama, tidak memenuhi syarat karena limitatif diatur di pasal 169 Undang-Undang 7 nomor 2017. Yang kedua, ini melakukan perbuatan tercela. Saatnya DPR mengaktifasi pasal 7A. Kalau DPR bekerja, Pak Subhan mundur saja Pak, kita juga mundur. Tapi hari ini problemnya DPR tidak bekerja. DPR justru melegitimasi seluruh persoalan yang ada di negeri ini. Kan pemilu sudah selesai, apa urusannya lagi dengan persyaratan? Jadi saudara sekalian, ya, dalam konstitusi kita itu diatur yang namanya ayat-ayat pemberhentian presiden atau pemakzulan. Ada 3 klaster, satu karena melakukan pelanggaran hukum, ya, berat seperti korupsi, kemudian pengkhianatan terhadap negara, suap dan tindak pidana berat lainnya. Nah, klaster kedua melakukan perbuatan tercela. Tercela itu contohnya judi, mabuk-mabukan, zina, tapi tidak terbatas pada itu saja, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Memang ada kontroversi sedikit. Syaratnya itu apa? Syarat di konstitusi saja atau syarat di undang-undang juga? Saya ingin mengatakan syarat-syarat yang terukur itu ya harusnya bisa menjadi alasan untuk melakukan impeachment. Apalagi syarat tersebut terkait dengan jenjang pendidikan. Oke, misalnya kalau ijazah MDIS-nya itu ternyata salah, palsu misalnya, tidak benar, kan masih ada ijazah SMA-nya. Nah, saya ingin mengatakan sebagai orang hukum tata negara, dalam konteks ini Gibran sudah melakukan perbuatan tercela karena memberikan keterangan publik yang salah, dan bahkan itu sesungguhnya juga tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Tetapi soal tindak pidananya itu soal yang lain. Tetapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan tercela yang mudah sekali untuk menjadi celah untuk impeachment. Kalau seandainya dia ternyata ijazah SMA-nya yang salah, itu tambah lagi ya. Selain dia melakukan perbuatan tercela, melakukan tindak pidana ya, pemalsuan dokumen, dia juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dalam konteks ini wakil presiden. Bahkan untuk tidak ada ijazah SMA dia kena 3 sekaligus klausul impeachment ini. Melakukan tindak pidana berat karena ancaman hukuman pemalsuan dokumen 6 tahun. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela karena dia berbohong selama ini. Dan yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden karena pendidikannya tidak sampai SMA. Sekali lagi, SMA dalam pengertian hukum Indonesia itu adalah tamat, punya STTB, surat tanda tamat belajar atau ijazah SMA. Kalau bicara soal Mas Gibran, saya mengatakan dia nggak apa-apa. Itu hak orang untuk meragukan kan, sama seperti hak orang untuk meragukan ijazah Pak Jokowi. Ya biarkan proses hukum ini berjalan, dan saya melihat ini mau dibuat, framing ini mau dibuat seperti urusan Pak Jokowi, ya, dimana 90% framing, 10% bicara hukum. Nah, ini yang akan terjadi di Mas Gibran pun begitu, 90% bahkan 95% framing, 5% baru bicara soal hukum. Kalau coba soal hukum sudah selesai sebenarnya. Kenapa? Ya karena dari KPUD sudah jelas, dari ketika beliau menjadi calon wakil presiden dari KPU RI sudah jelas verifikasi yang ada gitu kan. Jadi apa namanya, kalau mau mempermasalahkan Mas Gibran ya nggak apa-apa, cuma ya mbok pakai logik lah gitu kan, agar supaya urusan pengen tampil, pengen punya nama atau disuruh ya, ini kan kita apa namanya,
punya pemikiran macam-macam ya di masyarakat kan. Ada yang percaya, ada yang menganggap ini adalah cara untuk agar supaya urusan ijazah Pak Jokowi yang sudah mau selesai up lagi gitu kan. Ada juga yang memanfaatkan misalnya agar supaya masalah di negara ini ada terus gitu. Nah ini yang sebenarnya yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Tapi kalau kita bicara soal hukum, ya logiknya begini nih. Emang yang sekolah di luar negeri cuma Mas Gibran gitu? Oke. Ya harusnya kalau mau mempermasalahkan, ya permasalahkan seluruh ya pejabat negara yang menggunakan ijazah dari luar negeri. Apa maksudnya termasuk Pak Prabowo juga ini? Ya bisa jadi kan Pak Prabowo juga kan ijazah dari luar negeri gitu kan. Makanya kan saya bilang tadi ini kan tujuannya bisa jadi Mas Gibran ini adalah sasaran antara aja untuk sebenarnya mau menyerang Pak Prabowo. Ya kita lihat lah. Tapi saya pastikan ya bahwa lebih banyak framingnya nanti 95% lebih banyak framingnya daripada bicara hukum. Penggugat keberatan KPU ganti info pendidikan terakhir Gibran Raka Buming Raka. Jadi ini menarik ini ya. Menariknya kenapa? Karena baru hitungan hari KPU mengganti data dari Gibran. KPU yang lalu 2024 kan sudah selesai sebetulnya. Harusnya kan itu menjadi barang bukti. Ya untungnya oleh Subhan Palal ini sudah diunduh, sudah di screenshot lah kurang lebih begitu ya. Nah ini pertanyaan juga yang tidak terjawab di sidang itu oleh KPU. Mungkin karena momennya tidak untuk menjawab ya, bukan diskusi. Nah sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1 maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan mungkin ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1. Apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah proses. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri, ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu-fafa sebelumnya, kejujuran, ya, kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mendalikan fufu-fafa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu, seharusnya sebagai seorang wapres kan harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 bla-bla-bla, itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Bung Ri. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya seperti ini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Dasarnya yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA.
Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat kursus bahasa Inggris Setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin, menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Advokat Ahmad Khozinuddin, SH, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, menilai Gibran dapat dimaksudkan karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat konstitusi sebagai Wakil Presiden. Dalam pernyataannya, Khozinuddin membeberkan langkah hukum kliennya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan sejumlah aktivis dari Aliansi Rakyat Menggugat ARM, yang mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Selasa, 23/9 untuk menindaklanjuti dugaan ketidakabsahan ijazah Gibran. Mereka menyoroti ketentuan pasal 169 huruf RUU No 7/2017 Jo pasal 13 huruf RPKPU No 23/2023, yang mengharuskan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan minimal setara SMA, MA, SMK, MAK. Khozinuddin menegaskan, Gibran tidak memiliki ijazah SMA, MA, SMK, atau MAK. Satu-satunya dasar kelulusan yang digunakan hanyalah klaim setara dari sekolah luar negeri seperti UTS INSIRC Australia atau Orchard Park School Singapura. Namun, menurut dosen IPB University Dr. Meilani Buitenzorji, ijazah Gibran tidak memenuhi ketentuan penyetaraan sebagaimana diatur Permendikbudristek No 50/2020. UTS INSIRC bukan high school. Itu hanya program persiapan universitas, bukan ijazah SMA atau IB diploma. Gibran juga tidak memiliki GCEA level atau O level dari Singapura, tegas Meilani dalam kajiannya yang dikutip luas. Isu ini semakin sensitif ketika diketahui bahwa Gibran tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan tidak berpendidikan SMA atau sederajat. Bila terbukti, menurut Khozinuddin, Gibran memenuhi kualifikasi untuk dimaksulkan sesuai pasal 7 AUUD 1945, yang menyebut presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pasal tersebut berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Khozinuddin menyindir bahwa jika dulu Gibran diselamatkan lewat tafsir usia minimal oleh putusan MK nomor 90, U21, 2023, kali ini masalah ijazah tak mudah diakali. Ijazah yang bermasalah jelas tidak memenuhi syarat konstitusi, ujarnya. Namun pertanyaan besar pun muncul, akankah DPR berani memulai proses pemaksulan? Mengingat mantan Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, banyak pihak meragukan langkah politik berani itu. Sebagian aktivis bahkan menyebut rakyat bisa saja menempuh cara Nepal, merujuk pada demonstrasi besar yang pernah menjatuhkan kekuasaan monarki di negara itu, jika proses hukum tidak berjalan. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada DPR dan MPR. Apakah mereka berani menguji pasal 7 AUUD 1945 dan memproses pemaksulan Gibran? Ataukah isu ijazah ini hanya akan menjadi kontroversi panjang tanpa akhir? Waktu yang akan menjawab.